Kembali di Market Review, pemerintah hingga kini terus mendorong penggunaan kendaraan listrik dengan berbagai cara, mulai dari memberi pajak kendaraan 0% hingga insentif lainnya. Namun demikian masih ada hambatan besar, yaitu minimnya infrastruktur kendaraan listrik yang membuat harga kendaraan listrik menjadi mahal. Kebijakan pengembangan mobil listrik di tanah air harus memiliki perencanaan yang kuat. Pemerintah pun disarankan untuk memacu pembangunan ekosistem infrastruktur kendaraan listrik untuk mempercepat transisi ke transportasi ramah lingkungan. Langkah pemerintah untuk mendorong peningkatan penggunaan kendaraan listrik telah dilakukan dengan berbagai cara, seperti memberi pajak kendaraan 0% hingga insentif lainnya. Namun demikian, masih ada hambatan besar, yaitu minimnya infrastruktur kendaraan listrik yang membuat harga kendaraan listrik menjadi mahal. Ekonom Kor Indonesia Yusuf Fendi Manilet menjelaskan, pemerintah diminta lebih fokus mengembangkan ekosistem infrastruktur yang memadai, sehingga menjadi daya tarik bagi investor kendaraan listrik, dan pada akhirnya akan menekan harga kendaraan listrik. Sebab salah satu komponen yang sangat mahal adalah infrastruktur kendaraan listrik seperti stasiun pengisian listrik yang masih jarang ditemui. Jadi secara singkat saya melihatnya regulasinya sebenarnya sudah ada dalam konteks mendukung kendaraan listrik di dalam negeri. Namun tantangannya ada pada pembiayaan dan modal yang besar, terutama untuk membangun ekosistem kendaraan listrik itu sendiri. Sehingga jika ingin mendorong transisi kendaraan listrik lebih cepat, maka pemerintah membutuhkan tambahan modal dari investor untuk pengembangan ekosistemnya. Pemerintah sebetulnya memiliki target dalam mendorong ekosistem kendaraan listrik guna menopang komitmen pengurangan dampak emisi karbon. Namun di tengah krisis energi yang sedang terjadi, pemerintah tidak memiliki banyak opsi untuk mempercepat transisi energi melalui kendaraan listrik. Dari Jakarta, Raharjo Patmo untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita di paruh kedua di Market Review menilik kesiapan infrastruktur kendaraan listrik, sudah tersambung melalui video conference Bapak Kukuh Kumara, Sekjen Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau GAIKINDO. Selamat pagi Pak Kukuh. Selamat pagi, Mas Ya, Vicky. terima kasih sudah bergabung kembali bersama Market Review. Sehat selalu Pak Kukuh. Alhamdulillah, semoga demikian juga yang di IDX. Baik, ya Pak Kukuh, saya ingin mendapatkan update untuk teman-teman industri otomotif, khususnya pada saat memasuki transisi dari pandemi ke endemi. Kalau dilihat dari datanya di kuartal 1 tahun 2022, tentu saja ada data yang cukup menggembirakan begitu ya. Dari situ sampai dengan saat ini seperti apa perkembangannya Pak Kukuh? Cukup menarik ya, Mas Vicky. Jadi mengenai industri otomotif ini, kalau tahun lalu di saat terkena dampak pandemi memang turut cukup drastis ya. Tapi itu udah masa lalu. Kemudian di tahun 2021 pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mendorong agar industri otomotif bisa tetap bangkit kembali. Dan alhamdulillah itu dengan kebijakan PPNBM DTP yang dilaksanakan semenjak 1 Maret 2021 itu mampu mendongkrak dan membangkitkan industri otomotif Indonesia, di mana kalau kita lihat sampai dengan April ini juga sudah pulih lah ya. Bisa dikatakan tahap saat ini kita memasuki era awal ekspansi. Jadi di kuartal pertama tahun 2022 kita sudah meningkat kurang lebih 41% dibanding dengan kuartal yang sama di tahun lalu di saat masih pandemi. Dan mudah-mudahan kondisi ini bisa kita tetap pertahankan di tahun 2022 ini. Memang kemarin di bulan April dan di bulan Mei diperkirakan akan ada sedikit penurunan karena adanya libur Lebaran, di mana di bulan April juga sedikit turun. Namun itu juga masih meningkat kurang lebih untuk Januari-April 2022 dibanding Januari-April 2021 itu ada peningkatan sekitar 30%. Nah, di bulan Mei tentunya liburannya masih agak panjang, mungkin ini datanya belum masuk, namun diperkirakan ada sedikit penurunan, sebuah proses yang memang terjadi setiap tahun. Jadi indikasinya cukup positif untuk industri otomotif. Kita harapkan ini sudah makin mendekati kondisi normal sebelum pandemi, di mana setiap bulannya bisa dilakukan penjualan maupun produksi di atas 80.000 unit per bulan. Ya, secara serapan dari pasar sendiri ini tentu saja berpengaruh terhadap target produksi
kendaraan yang dicanangkan Gaikindo di tahun ini. Mungkin Anda Ya, bisa betul. sampaikan targetnya seperti apa? Jadi kita harapkan dengan kondisi yang kita lihat sekarang, kita berasumsi bahwa kondisi pandemi semakin terkendali, semakin baik kita kondisinya, tidak ada lagi pembatasan misalnya, maka diperkirakan kita harapkan di tahun 2022 ini kita bisa menjual setidaknya 900.000 unit kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Baik, oke. Dan target tersebut kita kemudian harapkan semoga tercapai dan juga diserap secara maksimal oleh market begitu ya. Oke, Ya, betul. satu hal yang juga ini menjadi trigger mengapa kemudian teman-teman redaksi kembali mengangkat tema mengenai akselerasi dari infrastruktur kendaraan listrik. Beberapa waktu yang lalu ada event balap mobil listrik Formula E di Jakarta gitu ya. Nah, ini ada harapan kembali kemudian Indonesia bisa memiliki satu ekosistem yang suportif lah untuk keberadaan dari kendaraan listrik di Indonesia. Nah, menurut Anda sejauh ini pertumbuhan pemerataan infrastruktur kendaraan listrik di Indonesia seperti apa, Pak Kuku? Apakah sesuai dengan yang diharapkan? Jadi kalau dilihat datanya sebenarnya dari infrastrukturnya sendiri sudah cukup memadai ya. Namun memang akan memerlukan waktu yang bertahap intinya. Jadi kalau kita menggunakan analoginya itu ibarat pada waktu Indonesia ini juga menerapkan bahan bakar yang berbeda. Jadi dulu kita nggak mengenal standar emisi gas buang non Euro, sekarang kita sudah memasuki Euro 4 dan itu kita lakukan bertahap. Pada waktu kita menghapuskan bensin bertimbal itu juga demikian bertahap. Jadi kita selalu sampaikan dan bekerja sama dengan seluruh pemegang kepentingan itu adalah karena mobil itu selalu bergerak kemanapun juga dan mereka memerlukan bahan bakar. Demikian juga nanti mobil listrik perlu charging station ya. Nah ini bertahap. Misalnya di kota-kota besar dulu sudah ada bahan bakar yang misalnya ramah lingkungan, nanti juga dengan charging station juga mulai banyak ya. Namun kita juga lihat pertumbuhan kendaraan bermotornya itu sendiri. Saat ini memang masih di kisaran sekitar 1.000. Namun saya pikir saya tidak memiliki data yang terbaru, setidaknya sudah banyak juga charging station yang tersebar di berbagai kota-kota besar. Jadi kalau lihat misalnya di Jakarta ada beberapa, walaupun ini mungkin perlu sosialisasi, seperti halnya pada waktu misalnya Lebaran, itu kan ada pos-pos misalnya pelayanan. Nah ini juga perlu disosialisasikan di mana saja ada charging station di kota-kota tersebut. Misalnya orang mau berkendara dari Jakarta ke Bandung, di Bandung ada charging station di mana, di tengah jalan ada di mana dan sebagainya. Nah kalau ini disosialisasikan, disampaikan ke masyarakat, ini juga akan banyak membantu. Walaupun sebetulnya sudah cukup banyak ya charging station yang mulai muncul di beberapa kota. Oke, Demikian Mas Yudi. ya, sudah cukup banyak, apakah cukup akseleratif Pak Kuku? Dan ini juga membuat kemudian saya ingin menggali lagi sebetulnya berdasarkan input dari teman-teman industri, apa yang bisa disampaikan kepada pemerintah supaya memang terjadi akselerasi pemerataan infrastruktur kendaraan listrik di Indonesia, dan ini juga sesuai dengan apa yang sebetulnya dibutuhkan oleh industri dan juga masyarakat. Gini, mengenai mobil listrik sendiri ini banyak faktor yang terlibat di sana. Salah satunya adalah penerimaan masyarakat itu sendiri. Ini sebuah teknologi yang baru ya, dan berubah total dari teknologi yang saat ini sedang ada ya. Oleh karena itu kalau memang mobil listrik ini sebetulnya tujuannya adalah upaya mengurangi emisi gas buang tadi yang disampaikan ya. Kita menuju yang dinamakan dengan green mobility. Nah ini prosesnya tentunya bertahap. Nah sebetulnya yang sudah dilakukan juga ada tahapan-tahapan yang mungkin tidak banyak mendapatkan perhatian. Kita juga mengenal upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil kan. Nah yang optimal memang pakai electric vehicles. Namun dari kondisi saat ini sampai kita mencapai katakanlah lebih banyak lagi yang electric vehicle, itu ada tahapan-tahapan dan kita sudah mulai. Indonesia menjadi salah satu pelopornya misalnya dengan biodiesel, di mana Indonesia yang terdepan di dunia dengan menerapkan B30, 30%-nya adalah CPO ya.
kemudian diesel. Di sisi gasolin atau kendaraan-kendaraan bensin sebenarnya juga ada etanol. Etanol sudah dikenalkan mungkin lebih dari 10-15 tahun yang lalu dengan E5 dan itu bisa ditingkatkan menjadi E85. Ini sama halnya dengan charging station tadi. Bahan bakarnya ini belum tersedia secara merata. Jadi semua ini punya cerita sendiri dan perlu kita lakukan dengan konsisten. Jadi tahapannya seperti itu. Kalau kita mau nyoba lagi ke arah mobil listrik misalnya kan, itu kita bisa mulai juga dan ini sudah dimulai dengan misalnya kendaraan-kendaraan transportasi umum ya, transportation. Baik. Kita lihat di Jakarta sudah ada bis listrik karena apa, charging stationnya bisa ditentukan di tempat yang dengan mudah bisa didapat pada saat di ujung rute ada charging stationnya, sambil menunggu penumpang mereka melakukan charging. Baik. Itu, Mas. Ya, seperti yang Anda tadi sampaikan, market kendaraan listrik juga ini menjadi satu hal yang memiliki peranan yang sangat penting. Betul. Dalam pertimbangan apakah pemerataan infrastruktur kendaraan listrik perlu dilakukan akselerasi atau tidak. Karena percuma saja jika kemudian infrastrukturnya banyak tapi demand-nya juga nggak banyak. Nah, dari Betul. yang Anda capture sejauh ini dari teman-teman industri, sudah berapa banyak kendaraan listrik yang kemudian diproduksi dan bagaimana sebetulnya serapannya untuk kendaraan listrik di Indonesia? Jadi mengenai kendaraan listrik sendiri ini menarik ya, kalau data kita, kalau yang full electric vehicle, BEV itu masih relatif rendah. Dari total kendaraan yang dijual setahunnya itu sekitar 900.000 atau 1 juta ya. Itu kendaraan listrik sampai saat ini masih di kisaran sekitar 1.000 unit ya. Kemudian memang ada pertumbuhan yang menarik karena itu kan 1.000 unit ya. dalam jangka waktu berapa lama, Pak Kukuh? Dalam 2 tahun ini, 2 tahun, tahun belakangan baik, ini. baik. Ya. Namun ada menarik juga, ada pertumbuhan alternatif lain, yaitu dengan munculnya misalnya hybrid kan. Hybrid ini juga sudah lama. Nah, hybrid juga mengalami pertumbuhan, saya tidak ingat datanya, tapi juga cukup tajam peningkatannya, walaupun masih angkanya di kisaran 2.000 dan sebagainya ya. Namun ada pergerakan di sana karena hybrid juga bisa dibagi beberapa jenis lagi. Ada full hybrid, ada lagi juga mild hybrid, strong hybrid, dan juga ada yang namanya PHEV, plug-in hybrid electric vehicles. Kenapa dikenalkan kendaraan-kendaraan seperti ini? Karena kalau baterai electric vehicle ya, atau yang full electric vehicles, itu proses chargingnya itu kan cukup lama. Bisa ada yang 2 jam dan lebih ya, bahkan ada yang lebih dari itu. Padahal masyarakat selama ini terbiasa dengan pengisian bahan bakar cair, bensin itu paling 5 menit, 10 menit kan paling lama. Yeah. Lebih dari itu kan masyarakat sudah nggak sabar lagi. Betul. Tidak bisa dilakukan dengan electric vehicles. Kemudian juga ada kekhawatiran dari konsumen, kalau menggunakan electric vehicle, kalau baterainya habis nanti ngisinya seperti apa. Nah, masyarakat kita umumnya sebagian besar masih kepemilikan kendaraan itu kan mungkin baru satu untuk satu keluarga ya. Jadi untuk kepentingan banyak. Baik. Untuk ke kantor, untuk nganter ke sekolah, untuk belanja, untuk rekreasi. Nah, untuk rekreasi keluar kota mereka punya keraguan ini tahannya berapa jauh gitu kan. Tidak seperti misalnya yang sekarang banyak digunakan internal combustion engine, bisa ngisi di mana saja dan waktu cepat. Yeah. Oleh karena itu menjadi salah satu pertimbangan calon konsumen. Kalau beli mobil listrik, ya hanya untuk kantor misalnya, itu bisa. Ya. Pertimbangan-pertimbangan ini juga terbatas. Pemerintah menggandeng pelaku industri membentuk pusat edukasi pengembangan kapabilitas elektrifikasi dan energi hijau. Langkah ini sebagai upaya mewujudkan kendaraan ramah lingkungan sekaligus menginspirasi masyarakat untuk ikut berinovasi dan mengembangkan teknologi kendaraan elektrifikasi. Kementerian Perindustrian menggandeng pelaku industri otomotif nasional meresmikan Pusat Pembelajaran Teknologi Elektronik dan Penguatan Kompetisi Sumber Daya Manusia Industri atau XEV Center. Hal ini guna memacu terciptanya inovasi produk yang kompetitif sekaligus meningkatkan kesadaran dan pengetahuan seputar industri elektrifikasi bagi masyarakat. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian Taufik Bawazir menyebutkan, pembangunan XEV Center sebagai upaya mewujudkan kendaraan ramah lingkungan melalui pendidikan kepada masyarakat untuk berinovasi dan mengembangkan teknologi kendaraan elektrifikasi. Langkah ini juga sebagai katalisator pengembangan teknologi dan industrialisasi kendaraan elektrifikasi.
Terlebih pemerintah juga telah menyiapkan payung hukum berupa insentif pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di tanah air dan super tax deduction hingga 300% bagi perusahaan yang melakukan kegiatan penelitian. Dia harus mengikuti teknologinya, tidak hanya berteknologi saja, tapi kita harus bisa membuat teknologi itu dalam artian adaptasi, kecepatan adaptasi, dan environment global itu juga jadi variabel yang kita sebagai bangsa harus mengikuti itu semua. Karena bangsa-bangsa di dunia itu juga sama, bersaing dan berkompetisi. Ini kesempatan bagaimana anak-anak bangsa kita juga bisa mengerti bagaimana teknologi itu dibuat. Nah, jadi bukan soal kaliannya dikonversi menjadi listrik, tetapi dari konversi itu kita bisa memperoleh pelajaran apa, ya, dan bagaimana mempersiapkan SDM-nya. Kedepannya, XEV Center juga akan meningkatkan fasilitas dengan membangun sumber energi dari renewable energy, seperti pembangkit listrik tenaga air, kincir angin, hidrogen, hingga panel surya, untuk mewujudkan ekosistem elektrifikasi dari hulu hingga hilir. Dari Jakarta, Adi Firmansyah untuk IDX Channel. Ya, saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Kukuh Kumara, Sekjen Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau GAIKINDO. Pak Kukuh, strategi apa yang harus dilakukan pemerintah dalam mendorong percepatan migrasi kendaraan listrik di tanah air? Jadi apa yang sudah dilakukan pemerintah cukup menarik ya. Jadi cukup lengkap tadi disinggung oleh Pak Taufik Bawazir, ada insentif berbagai macam termasuk ke penelitian. Dan kita yang disampaikan tadi adalah XEV ya. Jadi ultimate goal-nya tadi akan mencapai net zero emission. Nah, untuk mencapai net zero emission itu kan berbagai cara bisa dilakukan. Perlu disikapi di sini bahwa industri kendaraan bermotor otomotif di Indonesia yang ada saat ini itu dikembangkan cukup lama, puluhan tahun secara bertahap. Mulai dari dulu tahapannya adalah mengimpor kendaraan dalam keadaan utuh. Kemudian pemerintah menerapkan bahwa sekarang demand-nya sudah cukup tinggi, pasarnya juga sudah cukup bagus, jadi tidak bisa lagi hanya sekedar mengimpor kendaraan dalam keadaan utuh. Harus dirakit di sini supaya bisa menciptakan pekerjaan. Dan itu dilakukan dengan konsisten selama bertahun-tahun. Dari hanya merakit, kemudian juga bahkan engine-nya pun sudah dibuat di sini. Nah, ini akan menarik, proses ini kurang lebih sama kalau kita akan masuk ke electric vehicles. Nah, sambil kita mengembangkan electric vehicle, kita juga tadi XEV yang disebutkan tadi masih bisa dikembangkan, bahwa internal combustion engine pun mampu menghasilkan emisi gas buang relatif rendah. Contohnya misalnya kita telah mampu membuat engine yang menggunakan etanol dan ini diekspor ke negara lain, diekspor ke Brasil. Nah, sayangnya belum bisa digunakan di dalam negeri karena keterbatasan bahan bakarnya. Tapi itu bisa dilakukan, bagian dari XEV lagi. Nah, mengenai electric vehicle sendiri, itu ada 3 komponen utama yang perlu dikembangkan, yaitu motornya sendiri, baterainya sendiri, dan kita punya modal yang cukup kuat. Karena apa? Nikelnya ada di Indonesia, dan saat ini sebetulnya pemerintah juga sudah mendorong adanya industri baterai kendaraan bermotor yang sedang dikembangkan, ada yang di Kerawang, bahkan juga sudah akan ada lagi yang dibangun di Jawa Tengah. Ini menarik, proses inilah yang harus kita secara konsisten kita tekuni. Kemudian bagian-bagian kendaraan yang lain sudah mampu dibuat di sini. Tapi 3 komponen utama yang harus kita fokuskan saat ini adalah motornya itu sendiri, inverter, dan kemudian baterainya. Baterainya kita punya model. Nah, sisi lain yang perlu kita perhatikan adalah kemudian semikonduktornya. Sekarang ini tidak satupun kendaraan yang tidak menggunakan semikonduktor atau chips ya. Kita sedang dalam proses, harusnya ini juga bagian dari yang harus dikembangkan di Indonesia. Karena kalau ini kemudian tergantung dari luar, kita bisa punya kesulitan kan, seperti yang sekarang terjadi, di mana chips juga berdampak terhadap berbagai macam industri otomotif, bukan saja di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Jadi ini salah satu poin yang harus dikembangkan juga di Indonesia untuk mengembangkan semikonduktornya. Gitu, Mas Baik, Budi. ya. Tantangan dalam pengembangan ekosistem kendaraan elektrik di Indonesia, selain kemudian tadi sempat dibahas mengenai market yang memang ada gitu, namun kemudian pertumbuhannya belum bisa terlalu cepat begitu dibandingkan dengan mobil konvensional. Tantangannya apa lagi, Pak Kukuh?
Jadi begini, ini menarik kan. Kalau kita ingin mengembangkan electric vehicles yang kemudian diminati oleh banyak konsumen, ini kalau di Indonesia kita belajar dari situ, salah satu poin utama dari pasar itu adalah mengenai harga. Nah, konsumen Indonesia kebanyakan membeli kendaraan bermotor yang sebagian besar ya harganya di bawah 300 juta. Nah, kita pernah punya program yang namanya KPH2 atau LCGC, Low Cost Green Car. Ini harganya relatif terjangkau dan kemudian sangat populer, banyak diminati masyarakat. Pola yang sama kemungkinan bisa dijadikan pembelajaran dilakukan untuk electric vehicle. Kalau electric vehicle ini harganya terjangkau dan kemudian produknya bisa cukup handal, ini juga akan diminati. Nah, ini nampaknya dalam beberapa waktu belakangan ini mulai berdatangan. Di Indonesia saat ini sudah ada beberapa yang melakukan perakitan atau mempersiapkan perakitannya. Tahun ini diharapkan muncullah kendaraan-kendaraan listrik yang dirakit di Indonesia, kemudian selanjutnya juga dikembangkan menggunakan banyak komponen yang dibuat di Indonesia, terutama baterainya. Ini juga akan menjadi dan bisa diminati masyarakat. Kalau volumenya bisa meningkat dengan baik, skala ekonominya terpenuhi, ini akan menjadi dasar yang kuat untuk mengembangkan electric vehicle dan mempercepat proses industrialisasi electric vehicle di Indonesia. Gitu, Mas Vicky. Ya, Pak Kukuh, insentif-insentif yang diberikan pemerintah untuk pengembangan ekosistem mobil listrik di Indonesia apakah cukup memadai, dan insentif fiskal apa yang perlu ditambah untuk lebih menggairahkan lagi begitu terciptanya ekosistem kendaraan listrik yang lebih baik? Saya pikir dengan ruang yang ada saat ini, kalau dibicarakan insentif ini nampaknya sudah optimal ya. Kalau kita bandingkan mengenai perkembangan mobil listrik di negara lain. Di negara lain yang mungkin tidak akan bisa kita lakukan di sini ya, berbeda. Kita punya kepentingan yang berbeda dan itu harus kita sadari. Di Tiongkok misalnya, mereka bisa mengembangkan tinggi karena memang volume pasarnya memang besar ya. Tiongkok itu menjual kendaraan total 28 juta. Electric vehicle-nya sekitar 1 juta. Ini memungkinkan skala ekonominya baik. Namun, untuk bisa mencapai seperti itu, di Tiongkok itu diberikan subsidi yang nggak mungkin kita lakukan di sini. Subsidinya itu 1 unit bisa mencapai sampai 15.000 US dollar. Nah, ini kan berat kalau kita sampaikan di sini. Tapi secara alamiah harusnya bisa terjadi dengan insentif yang ada. Nah, mudah-mudahan kita lihat saja perkembangannya tahun ini. Harapannya adalah kita juga bisa menumbuhkan electric vehicle. Kita punya raw materialnya, punya bahan bakunya. Disitulah salah satu keunggulannya kita. Baik, gitu, Mas Vicky. Setiap stakeholders di ekosistem memberikan kontribusi yang maksimal agar ekosistemnya juga nanti akan tercipta dengan baik dan juga akseleratif untuk mobil listrik di Indonesia. Pak Kukuh, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sukses untuk Anda, sehat selalu Pak Kukuh, sampai jumpa. Sama-sama, terima kasih. Selamat pagi. Pemirsa, sudah 1 jam kami menemani Anda dalam Market Review. Saya Wiki Adrian beserta kerabat kerja bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.